Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang nilai atau lebih sering disebut sebagai value. Value atau nilai adalah pembanding yang akan membedakan produk Anda dengan produk sejenis milik kompetitor. Nilai produk bukan hanya sebatas pada materi yang bisa dihitung saja, seperti harga, ukuran, berat, dan lainnya, namun juga menyangkut bagaimana konsumen itu melihatnya. Nilai produk selain akan menjadi pembanding dan pembeda dari produk sejenis lainnya, juga berguna untuk meningkatkan reputasinya. Nah, bagaimana value atau nilai produk di mata konsumen sangat berpengaruh pada nilai jualnya. Semakin bagus value-nya, semakin bagus nilainya, tidak menutup kemungkinan akan semakin tinggi pula nilai jualnya. Nilai atau value atau proposisi nilai itu menggambarkan tentang gabungan produk atau layanan yang menciptakan nilai untuk segmentasi pelanggan spesifik. Beberapa nilai yang mungkin bisa ditanamkan ke dalam produk kita, misalnya sifat baru. Nilai yang berhubungan dengan sifat baru ini ya, berarti bahwa kita menciptakan nilai dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang mereka belum pernah terima sebelumnya. Kata baru ini memang sering menjadi kata ajaib dalam dunia pemasaran produk. Sering kita mendengar baru. Baru apanya? Kemasan baru. Hanya kemasannya saja yang baru. Kita juga sering melihat baru. Baru apanya? Baru kemasan lebih banyak. Misalnya 25% lebih banyak isinya. Ada juga baru, sifat baru ini yang betul-betul dia baru semuanya, ya, rasanya baru, kemasannya baru, produknya baru, dan produk ini sebelumnya juga tidak ada. Nah, ini kalau kita ingin menanamkan sifat baru ke dalam produk yang kita buat, ya, maka nilainya adalah nilai sifat baru. Nilai juga akan ada yang berhubungan dengan kinerja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita bisa menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja produk atau layanan. Misalnya, handphone misalnya. Handphone ada yang memiliki prosesor, ya, ada Intel, ada prosesor Pentium 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada i1, i2, i3, i4, i5, i7 gitu kan. Nah, itu semua berhubungan dengan kinerja. Semakin tinggi prosesornya, maka kinerja dari perangkat atau gawai atau perangkat komputer atau laptop atau handphone kita itu semakin cepat kinerjanya. Nilai juga ada yang berhubungan dengan penyesuaian atau kustomisasi. Maksudnya adalah menciptakan nilai dengan melakukan penyesuaian produk atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan individu atau segmen pelanggan tertentu. Kita bisa menciptakan produk ya, khusus ya, maka ini disebut kustomisasi. Produk khusus untuk pelanggan spesifik tertentu. Misalnya produk A kita ciptakan untuk kalangan menengah ke atas dengan spesifikasi tertentu. Produk B kita ciptakan untuk pelanggan dengan kalangan menengah ke bawah dengan spesifikasi tentu berbeda dengan spesifikasi dari produk A. Nah, itu yang disebut sebagai nilai yang didasarkan pada kustomisasi. Nilai juga berhubungan dengan menyelesaikan suatu pekerjaan. Maksudnya adalah bahwa menciptakan nilai dengan membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan-peralatan tertentu yang ditujukan untuk memudahkan orang melakukan sesuatu. Contoh yang paling sederhana misalnya, kita mengenal banyak kunci. Kunci untuk baut biasa, ya. Kunci untuk membuka paku dan sebagainya. Ya. Kunci kita ada mengenal kunci 12, kunci 13, kunci 14, atau kunci 6, kunci 7, ya. Kunci pas, ya. Ada juga kunci Inggris, ya. Walaupun asalnya nggak dari Inggris. Ada diciptakan satu tool atau satu alat baru ya berupa kunci yang dia bisa digunakan untuk segala macam mur atau baut, untuk membuka atau memasang baut itu cukup dengan satu kunci saja. Nah, ini bagian dari bagaimana menciptakan nilai dengan membantu pelanggan menyelesaikan banyak pekerjaannya. Nilai ada juga yang berhubungan dengan desain. Dalam artian kita bisa menciptakan nilai dengan desain yang superior atau menonjol. Ya. Desain-desain yang bagus, yang artistik, yang superior, yang menonjol, yang bagus, yang indah dipandang mata, itu adalah bagian dari nilai. Sering kita membeli sesuatu itu atas dasar desain, ya, karena desainnya cantik kita membelinya. Contoh misalnya kalau kita membeli kendaraan, ya, kadang kita untuk mempertimbangkan yang lebih substansi seperti mesin, ya, mesin kendaraan tersebut, itu kan yang paling substansi seharusnya, yang harus dipertimbangkan oleh calon pemilik kendaraan. Bagaimana pemakaian bahan bakarnya, bagaimana perawatan mesinnya, perawatannya mudah atau tidak, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, kemudian bagaimana keawetan mesin itu. Tapi untuk banyak orang, kebanyakan membeli kendaraan itu atas dasar desainnya bagus, atas dasar bentuknya yang bagus, bukan atas dasar mesin atau hal-hal lain yang lebih substansi. Ya. Nah, ini sudah yang disebut sebagai desain, ya, nilai atas dasar desain. Selanjutnya, nilai juga bisa didasarkan atas merek atau status. Kita tahu, ya, bagi yang cowok mungkin, bagi yang laki-laki, kalau membeli baju, antara yang di dada atau di pojok sakunya
ada bordiran merek tertentu, ya, sama yang tidak ada bordiran merek tertentu. Itu udah berbeda. Apalagi bordirannya itu mereknya sudah terkenal. Itu menjadi status tersendiri bagi kalangan laki-laki. Ya. Bagi kalangan perempuan juga tidak jauh beda. Ketika membeli tas, tas-tas yang biasa, ya biasa saja. Merek-merek biasa, ya biasa. Tapi coba tas dengan merek-merek tertentu, seperti Hermes misalnya. Dia harganya satu unit tas, walaupun fungsinya sama dengan tas-tas yang banyak kan, hanya cukup untuk memasukkan peralatan kosmetik dan buku kecil mungkin, iPad kecil mungkin. Nah itu nilainya sudah ratusan juta, harganya sudah ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Nah ini ditentukan oleh apa? Ya oleh merek, oleh status. Bahwa yang menggunakan tas ini adalah orang kaya, status orang kaya. Nah, nilai juga bisa didasarkan pada harga. Bagaimana kita menanamkan nilai atas dasar harga? Nah, mungkin kalau kita bisa melihat misalnya, kita lihat, amati antara produk Toyota dan produk adeknya, apa? Xenia. Ya. Dua produk ini saya lihat selalu dua produsen ini ya, maksud saya Toyota dan Xenia itu selalu mengeluarkan produk yang sama, mengeluarkan produk yang mirip, yang identik bahkan. Misalnya Toyota mengeluarkan Avanza, maka yang satu lagi adiknya mengeluarkan Xenia. Kemudian Toyota mengeluarkan misalnya Rush, yang satu lagi juga mengeluarkan sejenis juga produknya. Nah, produk-produk seperti Xenia ini dia menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga Toyota Avanza misalnya. Nah, itu juga merupakan nilai. Jadi menawarkan nilai yang sama dengan harga yang lebih rendah untuk memuaskan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Jadi Xenia menawarkan harga yang lebih murah untuk sesuatu benda yang sama. Tapi apakah ini mempengaruhi penjualan dari Avanza? Ya bisa saja mempengaruhi, bisa saja tidak. Karena ternyata dua-duanya juga punya pangsa pasar tersendiri. Nah, demikian. Selanjutnya, nilai juga berhubungan dengan pengurangan biaya. Artinya apa? Menciptakan nilai dengan membantu pelanggan mengurangi biaya-biaya. Sebagai contoh misalnya, iklan Yamaha, ya, dulu semakin terdepan, ya. Sekarang semakin irit. Nah ini bagian dari pengurangan biaya. AC di rumah kita misalnya, semakin lama, semakin baru-baru sekarang ini, ya, itu produsen AC selalu menawarkan produk-produk baru yang katanya produk tersebut
akan jauh lebih irit, akan jauh lebih hemat dari segi pemakaian listriknya. Nah, ini nilai yang berhubungan dengan pengurangan biaya. Kita pun bisa melakukan itu jika kita mau. Nilai juga berhubungan dengan pengurangan risiko. Artinya apa? Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka membeli suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang paling mudah contohnya adalah asuransi. Asuransi itu menanggung risiko. Ya, nilai dari jasa asuransi itu risiko, ya, pengurangan risiko. Kalau terjadi sesuatu kerusakan di barang Anda, ya akan diganti oleh pihak asuransi. Sehingga risiko bagi Anda itu akan bisa dikatakan tidak ada, atau bisa dikatakan risikonya diganti oleh asuransi, artinya ya risikonya jadi kecil tentunya. Nilai juga ada yang berhubungan dengan kemampuan dalam mengakses. Dalam artian menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit mengakses produk atau jasa tersebut. Kita bisa melihat banyak produk-produk yang dia menanamkan nilai yang seperti itu. Mudah didapat, ada di mana-mana, ada di sekitar kita, dekat dengan kita misalnya, dekat di hati, dekat dengan pelanggan dan sebagainya, itu mudah diakses. Nah, itu bagian nilai untuk mudah diakses. Nilai juga ada yang berhubungan dengan kenyamanan atau kegunaan. Artinya apa? Menciptakan nilai dengan cara menjadikan segala sesuatu lebih nyaman dan lebih mudah digunakan. Nah, banyak produk-produk yang menanamkan nilai semacam itu. Jadi itulah yang disebut sebagai nilai. Nah, kita mau memilih yang mana dalam menentukan nilai dari produk yang kita ciptakan, ya. Bisa saja kita memilih bahwa nilai yang atas dasar sifat baru. Bisa saja kita memilih nilai yang didasarkan pada kinerja. Bisa saja kita memilih nilai yang berdasarkan atas penyesuaian atau kustomisasi. Kita juga bisa memilih nilai yang kita tanamkan dalam produk kita, yaitu yang berhubungan dengan menyelesaikan pekerjaan. Kita bisa memilih desain untuk nilai produk kita. Kita bisa memilih merek atau status, yang tentunya ini memerlukan waktu dan kerja keras supaya merek dan status yang kita punya itu bisa terangkat tentunya. Kita juga bisa menanamkan nilai pada produk kita atas dasar harga. Harga terserah kita. Apakah kita ingin menanamkan nilai atas dasar harga, harganya lebih murah, atau kita sebaliknya menanamkan bahwa nilai kita harganya harga premium. Karena murah dan mahal itu relatif. Banyak orang malah bangga memakai produk yang harganya mahal. Oh, produk saya mahal ini. Produk yang saya pakai mahal ini, baju yang saya pakai mahal ini. Dengan bangganya dia mengatakan itu. Dan konsumen juga bisa dengan bangga, dengan senang hati membeli produk. Wah, ini murah ini, saya beli ini, nah, gitu. Jadi murah dan mahal itu relatif. Nilai, kita juga bisa mengambil nilai atas dasar pengurangan biaya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kita bisa mengambil nilai atas pengurangan risiko,
kita ada nilai kemampuan dalam mengakses, kita juga ada nilai tentang kenyamanan atau kegunaan. Nah, itu semua adalah nilai. Terserah kita mau mengambil sisi yang mana, sehingga nilai tersebut dapat meningkatkan selisih antara biaya produksi dengan biaya harga jual tentunya. Semakin besar ya, selisih antara harga produksi dengan harga jual, itu akan semakin berdampak kepada keuntungan dari perusahaan atau dari usaha yang kita jalankan. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai. Namun untuk diketahui bahwa tidak hanya itu, nilai tidak hanya berhubungan dengan barang yang kita produksi atau barang atau jasa yang kita produksi, tapi nilai juga berhubungan dengan persoalan bagaimana kita memainten pelanggan, bagaimana kita memainten konsumen, bagaimana kita melayani konsumen. Jadi layanan itu juga merupakan bagian dari nilai produk ya. Layanan pelanggan ya, itu bagian dari nilai produk. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dengan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.